Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 14. Cerita dimulai. Terlihat Sylvia yang membawakan beberapa hidangan makanan untuk mereka santap bersama-sama. Melihat Martha yang begitu kalem, Raon bergumam, "Entah kenapa, tiba-tiba saja Martha bersikap sopan di depan ibuku." Kemudian Sylvia berkata, "Koki yang bekerja di rumah ini masakannya sangatlah enak. Namun kualitas daging yang ada di kastil ini jauh lebih rendah daripada kediaman kastil utama. Mungkin daging ini lebih susah untuk dikunyah daripada biasanya yang kau makan." Sambil tersenyum, Sylvia berkata kepada Martha, "Kunyahlah dengan benar agar kau tidak merasakan sakit pada perutmu." Martha hanya mengangguk, menandakan kalau Martha menuruti apa yang Sylvia katakan. Namun di dalam hatinya, Martha pun langsung teringat ketika ibunya mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Sylvia. Beberapa saat kemudian, setelah selesainya makan bersama itu, Martha pun dengan sopannya meminta izin kepada Sylvia untuk pulang ke rumahnya. Di sisi yang lain, Raon berbisik kepada iblis itu, "Apa yang terjadi kepada sikap Martha? Aku yakin dia datang ke sini untuk mengajakku bertarung. Apakah mungkin dia salah makan?" Sambil berjalan meninggalkan rumah Raon, Martha bergumam, "Mungkin saja Raon berpikir kalau aku sudah gila. Tetapi yang aku lihat, cara Sylvia memandangku sangat mirip seperti mata ibuku. Itulah sebabnya aku sama sekali tidak bisa menolaknya. Wajahnya, warna rambutnya, bahkan suaranya sangat berbeda. Tetapi di saat itu aku bisa merasakan kehadirannya seolah-olah aku sedang bersama ibuku. Setelah ibuku diculik oleh pasukan darah putih dan aku diadopsi oleh keluarga Denir, mulai saat itu aku bertekad tidak akan pernah kalah dari siapapun sampai aku berhasil menemukan ibuku. Dan selama ini aku selalu menepati janjiku. Tetapi pada hari itu aku telah kalah saat melawan Raon. Keluarga Zigard mengadopsiku karena bakatku, tetapi mungkin saja aku akan dibuang kalau aku kalah seperti ini. Aku tahu ayah adalah orang yang sangat lembut, tetapi bagaimana kalau ayah hanya berpura-pura baik kepadaku? Jika memang benar aku akan dibuang, maka aku akan kehilangan kesempatanku untuk menemukan ibuku. Seharusnya aku tidak boleh kalah dari bocah sepertinya." Sesampainya di dalam rumah, Martha pun disambut oleh pelayannya, dan pelayannya mengatakan kalau ayahnya telah mengirimkan sebuah surat kepadanya. Kemudian pelayannya menambahkan mungkin saja ayahnya menuliskan pesan itu setelah ia melihat pertandingan Anda melawan Tuan Muda Raon. Martha pun langsung membaca isi dari surat itu, dan di sana tertulis, "Martha, selamat atas kekalahanmu yang pertama. Meski kau pernah kalah, bukan berarti kau seorang pecundang. Jadi kau tidak usah terlalu memikirkan kekalahan itu. Tetapi kau harus memikirkan alasanmu mengapa kau bisa kalah, dan itu bisa membuatmu menjadi jauh lebih kuat. Jujur saja, aku ingin langsung berada di sisimu. Akan tetapi, misi yang diberikan kepadaku memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi, ayah minta maaf karena ayah tidak bisa hadir. Sebagai tambahan, ayah masih mencari ibumu. Ayah tidak akan menyerah, dan kau juga jangan pernah menyerah." Sambil berjalan, Martha berkata, "Tolong katakan kepada ayah aku akan mengingat semua nasihatnya dan aku sangat berterima kasih kepadanya." Setelah masuk ke dalam kamarnya, Martha bergumam, "Aku telah kalah dengan cara yang paling menyedihkan. Aku kalah bukan karena aku lengah, namun itu semua karena aku yang lemah."
Kemudian Martha mengambil belatinya untuk memotong rambut panjangnya. Lalu Martha berpikir, yang harus aku lakukan sekarang adalah mengakui kekalahanku dan fokus untuk kedepannya. Aku tidak boleh membuat ayahku menjadi malu. Kalau aku bersikap semua ini seperti tidak pernah terjadi, maka aku tidak akan pernah belajar dari kesalahanku. Rasa maluku akan membuatku tidak sanggup untuk menghadapi ayahku. Lebih baik aku memulainya dari awal lagi. Kemudian aku hanya akan memikirkan masa depanku. Dan mulai saat ini aku akan melupakan masa laluku yang menyedihkan itu dan menjadi jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Pada keesokan harinya, terlihat semua orang sangatlah terkejut ketika melihat Martha yang berdiri tepat di hadapan Raon. Martha berkata, "Aku tidak akan membuat permintaan maaf yang setengah-setengah untuk menebus apa yang aku lakukan selama ini, tetapi aku akan menepati janjiku kepadamu." Raon pun bertanya kepada Martha janji apa yang ia maksud. Martha pun berkata, "Aku berbicara soal janji yang kita sepakati sebelumnya, yaitu siapa yang kalah maka harus mematuhi semua perintah dari yang menang. Jadi aku akan pergi sekarang juga karena hanya itu saja yang ingin aku katakan." Di dalam hatinya Raon berkata, "Ini sungguh tidak terduga. Meski kami sudah membuat janji, namun aku masih tidak menyangka kalau dia akan bersikap seperti ini. Martha pasti sudah berubah dalam waktu yang sesingkat ini. Meskipun dia masih muda, tetapi dia sangat luar biasa." Tiba-tiba saja Raon begitu terkejut ketika melihat Martha yang menginjak Derion karena Derion telah menghalangi jalannya. Lalu Raon bergumam, "Mungkin perubahan Martha hanya berlaku kepadaku." Beberapa bulan kemudian Raon berkata, "Tahun baru telah tiba. Meskipun tidak besar, namun ada begitu banyak perubahan di awal tahun ini. Terlepas dari ekspektasi semua orang, Martha tetap saja mengikuti perintahku bahkan setelah tahun baru telah tiba." Kemudian Buren menjadi lebih tenang dan lebih mampu sebagai seorang komandan peserta pelatihan. Di sisi yang lain, pedang Runan menjadi lebih tajam dari yang sebelumnya, meskipun ekspresinya tetap kosong seperti biasanya. Sedangkan diriku berlatih dengan mempertaruhkan nyawaku menjadi latihanku sehari-hari. Terlihat beberapa dari mereka berkata, "Ini sangatlah mustahil, padahal kita baru saja diajari teknik gerakan kaki." Tetapi Raon sudah bisa menguasai kurang dari setengah hari. Aku yakin kalau Raon sudah pernah mempelajarinya karena sangat mustahil menguasainya dalam waktu secepat ini. Tetapi bukankah Raon berdiam diri sambil menutup matanya? Sepertinya dia memiliki postur yang lebih baik daripada para instruktur. Beberapa saat kemudian Reimer pun bertemu dengan Glenzigard. Dengan bangganya Reimer berkata, "Raon sangatlah menakjubkan. Sudah aku bilang Raon pasti menguasainya melalui gambaran mentalnya, dan dia adalah monster yang sesungguhnya." Mendengar ocehan Reimer, Glenn pun berkata, "Apakah kau bekerja sebagai pelayan pribadi Raon? Kau selalu saja membicarakan dia setiap kali kita bertemu." Reimer pun menanggapinya dengan mengatakan, "Tuanku, kau pasti bercanda. Aku yakin pastinya kau sangat penasaran akan perkembangan tuan muda." Terlihat Reimer langsung terdiam ketika ia melihat sesuatu dari kejauhan. Lalu Reimer berkata, "Ngomong-ngomong, para pelayan kediaman utama terlihat sangatlah sibuk belakangan ini. Apakah mereka sedang menyiapkan sesuatu?" Glenn pun berkata, "Tidak ada yang istimewa, tetapi hanya saja kami akan kedatangan para pengunjung. Ketahuilah bahwa delegasi kerajaan Owen seharusnya akan tiba dalam beberapa hari lagi." Diceritakan bahwa kerajaan Owen adalah salah satu dari 6 kerajaan yang terletak pada pusat benua. Mereka adalah salah satu dari sedikit faksi yang mempertahankan hubungan persahabatan dengan keluarga Ziggurat yang jarang berhubungan dengan kerajaan lainnya. Mereka adalah kerajaan para kesatria yang menghargai nilai pedang dan juga seni bela diri.
Mereka telah mengumumkan pangeran ketiga sebagai degelasi, akan tetapi seharusnya Duke Tartan degelasi yang sesungguhnya. Raymer berkata, bukankah pangeran ketiga itu masih sangat muda? Seharusnya dia seumuran dengan Buren dan juga Raon. Glenn kembali berkata, aku tidak tahu pastinya tentang pangeran ketiga karena aku tidak tertarik kepadanya. Tetapi kau harus memastikan para murid berperilaku dengan baik. Kau harus tahu bahwa kesatria kerajaan Owen akan ikut serta menemani pangeran ketiga. Mereka juga bilang ingin mengamati bagaimana para pendekar pedang dan juga murid-murid berlatih. Jadi sebagai keluarga Ziggurat kita tidak boleh menunjukkan sesuatu yang memalukan. Raymer pun berpikir dan ia berkata, pangeran ketiga dan juga murid kesatria dari kerajaan Owen, lalu mereka seumuran dengan Raon. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dinantikan. Beberapa saat kemudian, terlihat semua murid begitu terkejut ketika Raymer yang mengatakan kalau mereka akan melakukan latihan tanding melawan murid kesatria dari kerajaan Owen. Raymer pun berkata, aku yakin kalian pastinya sudah mendengar tentang kedatangan degelasi mereka. Ini adalah kesempatan yang sempurna karena pangeran ketiga yang ikut serta ingin melakukan latih tanding melawan kalian. Para murid pun berkata, bukankah mereka hanya berencana untuk mengunjungi lapangan pelatihan ke-6? Lalu kenapa tiba-tiba saja mereka langsung mengunjungi pelatihan kita? Melihat para murid yang begitu kebingungan, Raymer kembali berkata, apakah kalian merasa terganggu? Bukankah sudah aku bilang bahwa seorang kesatria harus selalu siap untuk mengayunkan pedangnya meskipun kau baru bangun dari tidur pulasmu? Sebelumnya, Raymer telah bertemu dengan pangeran ketiga. Ia berkata, wahai yang mulia, aku telah mendengar bahwa Anda telah mengunjungi pelatihan ke-6, tetapi sepertinya mereka telah mengecewakan Anda. Jika Anda masih memiliki waktu, silahkan Anda berkunjung ke lapangan pelatihan ke-5, karena aku akan menunjukkan kepada Anda bagaimana latih tanding yang sesungguhnya. Raymer kembali berkata, aku rasa memang sangat wajar kalau kalian begitu terkejut. Lagi pula aku memberitahu kalian secara tiba-tiba. Jadi sebaiknya kalian temuilah mereka sebelum membuat kesimpulan. Benar saja, tidak menunggu waktu yang lama, terlihat para murid kesatria dari kerajaan Owen telah datang ke tempat itu dengan tatapan yang penuh percaya diri. Raymer pun mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah murid-murid dari kesatria kebanggaan dan pujaan dari kerajaan Owen. Sambil memberi hormat, pangeran ketiga itu berkata, senang bertemu dengan kalian. Aku adalah pangeran ketiga dan namaku Gyrden Owen. Di dalam hatinya Raon berkata, jadi diakah pangeran ketiga dari kerajaan Owen? Meskipun usianya masih muda, tetapi auranya sungguh luar biasa. Aku bisa tahu dalam sekejap bahwa dialah yang memiliki aura keberadaan terkuat di antara mereka semua. Sambil tertawa, Raymer berkata, Raon, bagaimana denganmu? Apakah kau juga enggan melakukan latih tanding melawan mereka? Raon pun berpikir pangeran yang ada di tengah itu dapat menjadi lawan yang sempurna untuk melatih teknik pedang kombinasi penghubung bintang yang baru saja aku pelajari. Lalu dengan santainya Raon berkata, tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini, jadi aku ingin sekali mencoba untuk melawan mereka. Kemudian Raymer berkata, karena murid terbaik telah setuju untuk melakukan latih tanding, maka aku akan menganggap itu sebagai keputusan bersama dan memulai pertandingannya. Jadi kalau begitu kita harus memilih 20 peserta yang akan melakukan pertandingan ini. Kalian harus mengikuti perintah murid terbaik dan pilihlah orang-orang yang akan melawan mereka. Lalu Raymer berkata dengan nada yang mengintimidasi, dan itu membuat semua murid menjadi ketakutan. Aku telah mempertaruhkan semua gajiku di bulan ini untuk kemenangan kalian. Jadi kalian harus menang, dan jika saja kalian kalah, aku akan membunuh kalian. Beberapa saat kemudian, setelah Raon memilih 20 peserta yang akan bertanding melawan murid-murid dari kesatria Owen, Raon pun berkata,
Sebelum memulainya, kalian harus memperhatikan para kesatria yang akan kalian lawan. Perhatikan tangan mereka dengan seksama. Lihatlah, mereka sangatlah gemetaran. Mungkin mereka begitu percaya diri dengan armor yang mereka gunakan, tetapi mereka sama seperti kita. Mereka hanyalah para murid yang seumuran dengan kita, yang tidak dapat menyembunyikan rasa gugupnya sebelum menghadapi pertandingan ini. Mengingat kerja keras yang sudah kita kerahkan, kita tidak mungkin kalah dengan mudah hanya dari 6 kerajaan, bahkan meski itu 5 demon. Sambil berteriak penuh dengan semangat, Raon kembali berkata, "Percayalah, keringat dan darah kalian pastinya akan berbuah manis. Jangan pernah gugup, berusahalah yang terbaik dan tunjukkan kepada mereka bagaimana kehebatan kita sebagai kesatria Ziggurat." Mendengar apa yang dikatakan oleh Raon, semua murid yang mengikuti latih tanding itu berteriak mengatakan kalau mereka telah siap untuk memberikan yang terbaik. Kemudian Raon pun menentukan urutannya siapa yang akan pertama kali melakukan pertandingan itu. Pertandingan pertama itu sangatlah penting karena itu bisa meningkatkan moral dan mental mereka. Itulah sebabnya aku harus mengirim murid paling kuat yang sudah dipastikan akan memenangi pertandingan itu. Jadi aku akan meminta Martha untuk maju menghadapi pertandingan pertama karena dialah yang paling pantas untuk menaikkan mental para peserta lainnya. Dengan santainya Martha berkata, "Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan dan aku akan mengakhiri ini dengan secepat mungkin." Namun semua murid begitu terkejut ketika melihat peserta yang akan dilawan Martha sangatlah besar. Mereka bertanya-tanya apakah orang itu seumuran dengan mereka. Memang benar adanya, orang pertama dari murid kesatria Owen sangatlah besar, sampai-sampai banyak yang mengatakan bahwa dia seperti kesatria yang sesungguhnya. Perbedaan tubuh mereka sangatlah jauh, bahkan sepertinya Martha pun akan sangat kesulitan dengan tubuh yang seperti itu. Lalu orang itu berkata, "Aku adalah lawan pertamamu dari kerajaan Owen dan namaku adalah Tarse. Yang aku lihat, meskipun kau masih muda, tetapi kondisi tubuhmu sangatlah luar biasa. Jadi aku mengharapkan kau memberikan pertarungan yang paling sengit." Dengan sinisnya Martha berkata, "Kau meminta pertarungan yang sengit, meskipun pada akhirnya aku yang akan menang. Jadi hentikanlah omong kosongmu dan seranglah aku sekarang juga." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.